kembali lagi di episode kali ini di Rasa Ruang Asik Bicara Sastra. Nah, kali ini kita sudah ditemani nih sama seseorang di samping aku nih. Siapa Mbak? Halo semuanya, aku Diva Kurnia Novitasari, mahasiswa Tatris Bahasa Indonesia. Nah, gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Tentunya baik sih Mbak, gimana Mbaknya? Alhamdulillah baik juga aku. Nah, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kuliah aja sih Mbak, karena aku sekarang menjajaki semester 4, jadi sibuknya kuliah aja sih. Berarti udah siap nih ya kita ngobrolin tentang sastra di episode kali ini? Siap dong, pastinya seru. Oke, langsung aja. Kalau kita tuh kan mendengar sastra, nah yang dipikirin Mbak Diva itu pertama kali itu apa ya? Kalau dulu sih Mbak ya, aku mikirin sastra tuh kayak berat gitu Mbak. Kayak kata-katanya tuh juga susah gitu, kayak kompleks banget. Tapi setelah aku kuliah di Tatris Bahasa Indonesia, aku jadi tahu dan kenal sastra itu ringan dan juga bisa nuangin perasaan gitu. Iya bener banget, apalagi buat kita kayak Gen Z gitu kan, kayak sering overthinking, sering galau, sering insecure gitu juga kan. Kayak sastra itu bisa buat jembatan kita untuk nuangin perasaan kita gitu kan ya. Iya betul Mbak, apalagi buat orang-orang yang introvert yang nggak mau cerita sama orang atau curhat sama orang tuh bisa dituangkan di tulisan sastra gitu. Jadi lebih enak lah. Nah kalau di sastra itu kan ada yang namanya sastra kontemporer gitu ya. Nah menurut kamu itu gimana sih sastra kontemporer itu? Kalau setahu aku sih Mbak ya, sastra kontemporer itu sastra modern ya, yang lahir pada tahun 1970-an sampai 2000 sampai sekarang bahkan. Iya kayak sastra kontemporer itu yang bentuknya, temanya, terus kayak itu tuh kayak sesuai kehidupan sosial budaya yang kompleks gitu kan ya. Betul, sastra kontemporer tuh juga sekarang tuh juga banyak diminati gitu ya. Dan juga ngomong soal sastra nih Mbak, pasti kan Mbaknya juga tahu ya. Ada nggak sih sastrawan Indonesia yang Mbak paling suka gitu? Ada dong, pasti kamu tahu. Ini tuh kayak udah terkenal gitu ya. Aku suka sama Pak Joko Pinurbo. Joko Pin ya? Iya bener banget, kayak karya sastranya tuh unik-unik gitu. Oh iya, aku juga tahu sih Mbak Joko Pinurbo itu juga terkenal kan sastrawan di Indonesia gitu ya. Itu kan kayak Pak Joko Pinurbo itu udah menghasilkan beberapa karya, banyak malahan ya. Iya. Nah itu kan ada puisi, beberapa puisi itu yang aku ingat itu ada judulnya Di Atas Meja, Tengah Malam, terus apa Surat Kopi, terus masih banyak lagi. Kayak kalau aku sebutin sekarang juga nggak cukup nih durasinya. Banyak sih Mbak ya, karyanya tuh banyak banget sih Mbak dari Joko Pinurbo itu. Dan juga unik-unik Mbak. Iya benar judulnya banget. gitu. Kalau dari kamu nih, tadi kan aku udah nyebutin beberapa kan karyanya juga banyak banget. Nah dari kamu, apakah ada satu karya gitu yang kayak menurut kamu ngena banget di kamu gitu? Kalau karya dari Joko Pinurbo tuh banyak banget yang aku sukai. Tapi salah satunya tuh yang paling berkesan itu judulnya Surat Kopi Mbak. Oh iya ya. Dari judulnya aja udah kelihatan gitu ya. Iya benar banget, kayak kalau kita itu bisa memahami liriknya, itu bakal kita paham tentang kayak itu menggambarkan tentang kehidupan kan ya. Iya. Dan di Surat Kopi itu aku paling suka tuh bagian ini Mbak. Kopi mengenalkan aku pada sunyi, sunyi mengenalkan aku pada rindu, rindu mengenalkan aku pada sepi yang tak bisa disebut. Nah itu kan benar-benar kenal banget sih Mbak. Padahal itu tuh baru 3 baris gitu, tapi kayak maknanya tuh udah dalam gitu, tentang sepi, rindu, bahkan kopi gitu. Kayak itu tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Nah habis itu aku tuh tertarik sama Surat Kopi itu karena dari judulnya Mbak, karena kan surat dan kopi itu kan dua hal yang berbeda gitu. Makanya aku tuh ingin mempelajari dan ternyata memang mengenal banget sih dia. Iya bener banget, kayak surat sama kopi. Pak Joko Pinurbo itu menggabungkan surat sama kopi. Tapi kenapa ya Pak Joko Pinurbo itu kayak menggabungkan dua kata tersebut dan menjadikan kopi itu sebagai makna kehidupan? Itu menurut kamu gimana? Kalau masalah kopi itu kan identik sama kehidupan ya, kalau menurut aku ya Mbak. Kopi itu kan gak bisa ditebak ya rasanya, kadang pahit, kadang manis, kadang dingin, kadang panas gitu. Jadi sama banget sih kayak kehidupan gitu. Iya betul banget, jadi ingat kata-kata orang gitu, kayak hidup itu kayak kopi gitu, kayak semakin kita nikmatin, semakin kita paham gitu rasanya kayak gimana gitu. Lalu Joko Pinurbo itu juga di dalam Surat Kopi itu mengajarkan kepada kita untuk berdamai dengan rasa-rasa itu, rasa-rasa di dalam kehidupan gitu ya. Terkadang pahit itu tidak harus dihindari guys, tapi pahit itu juga bisa dirasakan dan disyukuri gitu. Iya bener banget.
di kehidupan gitu kayak nggak apa-apa kita kadang pahit, yang penting tetap dijalani, tetap dinikmatin aja gitu kan ya. Betul banget Mbak, setuju aku sama kamu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita sudah ngobrolin tentang surat kopi dari Pak Joko Widodo, itu kan tentang kehidupan gitu ya. Nah, menurut kamu apakah puisi tadi itu cocok dibaca buat kalangan Gen Z kayak kita gini? Menurut aku cocok ya Mbak, karena Gen Z itu kan apa ya, rumit ya kehidupannya, jadi cocok banget surat kopi ini bisa untuk Gen Z gitu, tentang kehidupan kan. Nah, menurut kamu apakah Pak Joko ini juga bisa menginspirasi buat kita menulis gitu? Sangat-sangat, karena Bapak Joko Widodo itu salah satu sastrawan yang menginspirasi aku untuk mencoba untuk menulis sastra gitu. Jadi luar biasa sih Pak. Wah, kira-kira apa nih yang udah kamu tulis gitu? Apa udah menghasilkan suatu karya sastra gitu? Untuk karya sastra yang pernah aku tulis tuh untuk dekat-dekat ini tuh puisi pendek sih Mbak. Jadi cuma sebaris dua baris, tapi maknanya tuh benar-benar dalam kalau menurut aku ya Mbak. Contohnya kayak gini Mbak, rindu ini tidak terbendung lagi. Nah itu kan benar-benar dalam ya Mbak. Itu masih ditulis pas jam-jam rawan nih, malam-malam Kayak banyak pengalaman guys. Gen Z gitu kan ya. Dan juga nih Mbak, sekarang tuh kan nulis kan bebas ya, maksudnya kayak mau nulis formal, mau nulis bebas kayak receh, serius itu kan bebas, gak ada yang larang gitu. Jadi semuanya tuh bisa nulis sebenarnya guys. Iya bener banget, kayak sastra itu sekarang bukan buat cuma gaya-gayaan doang gitu ya. Kita tuh nulis tapi juga ada maknanya gitu. Iya, sebenarnya nulis itu kan esensinya tuh kayak ngobrol sama diri sendiri kan Mbak. Jadi kayak curhat sama diri sendiri, apa sih yang dicari di dunia ini gitu. Terkadang juga kalau misalnya lagi galau tuh kayak mikir ternyata aku segalau ini gitu ya dari nulis itu. Jadi ya bener banget. Cocok juga buat Gen Z yang kayak butuh tempat curhat gitu, bisa meluangkan karyanya di tulisan atau mungkin lagu atau karya sastra lainnya gitu kan ya. Iya bener Mbak. Jadi kalau misal nulis tuh kayak nggak usah malu gitu, nggak usah takut, karena ya ngapain malu gitu ya sama tulisan, dan nggak akan orang tuh nggak akan peduli gitu sama tulisan kita. Jadi ya santai aja. Bener banget nih, wah kita udah ngobrol lama banget nih Iya nih, tentang kayaknya udah. nggak kerasa kita udah ngobrolin sana sini tentang sastra gitu ya. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya buat datang ke sini ngobrolin tentang sastra gitu. Aku juga mau mengucapin terima kasih juga nih sama Mbak Faiza karena udah ngundang dan ngobrol seru banget guys. Ringan juga sih, maksudnya kayak ngobrolin sastra itu kan juga jarang juga ya orang-orang tahu tentang sastra. Ya, jadi ada pesan nggak nih buat penonton semuanya? Kalau pesan dari aku sih untuk generasi Z ya atau Gen Z gitu ya, itu mulailah menulis guys, karena pokoknya perasaan tuh jangan dipendam gitu loh guys, karena dengan menulis tuh kalian bisa curhat sama diri sendiri, bisa menuangkan apa yang dirasakan gitu. Jadi mulailah menulis gitu. Ya bener banget nih, kalau kalian ada yang punya tulisan yang menarik atau mungkin mau curhat tentang perasaan kalian, boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Nah siapa tahu dengan kalian menulis di kolom komentar nanti tuh banyak yang suka gitu dengan karya yang kalian tulis. Bener banget guys. Terima kasih ya kalian sudah nonton dari awal sampai akhir, dengerin kita ngobrol tentang sastra. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya di Rasa Ruang Asli Bicara Sastra.